Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial yang kedua ini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan langsung ke Google Form-nya. Ya, langsung saja kita buka Google Chrome menggunakan Google Chrome. Ya, kalau sudah, pastikan bahwa Google Chrome kita sudah login dengan email kita. Nah, di sini tempat saya sudah login dengan email saya, ditandai dengan ada foto di sini. Ini biasa sudah login. Kalau belum login biasa tampilannya tidak ada foto. Misalnya saya belum login ya, sign out. Nah, maka akan seperti ini. Ini kalau belum login seperti ini. Ada tulisan sign in. Nah, kita sign in dulu kalau belum login. Sign in. Ya. Kita bisa masukkan email atau klik langsung email yang sudah ada. Kalau sudah seperti ini tampilannya, ada fotonya di sini. Kemudian pilih yang gambar kotak-kotak kecil di sini. Namanya Google Apps ya. Kalau di sini klik Google Apps. Nah, kotak-kotak kecil di sini kita klik. Kita pilih Google Drive. Langsung ke Google Drive. Ya, kenapa harus ke Google Drive dulu? Supaya nanti formulirnya tersimpan langsung di Google Drive. Ini contoh-contoh soal yang udah kita buat kemarin nih. Nah, ini soal yang sudah pernah saya buat. Tapi di sini saya akan buat baru supaya bisa lebih dipahami. Untuk buat baru gimana? Klik di tab baru ini ya, ada baru, tambah ini. Oke, baru, kemudian pilih Google Form ya. Google Form nggak ada di sini, maka kita klik lainnya. Nah, di klik lainnya ada Google Form, Google Formulir maksudnya. Ya, Google Form itu atau Google Formulir, kita klik di Google Formulir di sini ya. Klik. Nah, kalau sudah akan tampilannya seperti ini, terbuka dengan tampilan seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita setting dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita setting dulu setelan ya. Masuk ke dalam presentasi kuis ya, kuis. Ini jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai. Ini nanti ya, klik di nanti. Kemudian respon dapat melihat, ini dihilangkan semua centangnya. Jawaban yang benar tidak, pertanyaan yang tak terjawab ini dicentang. Maaf, ini jawaban yang benar kita hilangkan centangnya. Jadi yang dicentang hanya pertanyaan tak terjawab, dan yang di atas nanti setelah peninjauan manual. Kembali ke umum. Nah, dikumpulkan email, kumpulkan alamat email ini, kita hilangkan centangnya. Ya, terus kemudian ini batasi ke satu tanggapan. Batasi. Jadi peserta hanya bisa mengirim satu kali, tidak bisa mengirim dua kali. Kalau sudah, kita klik simpan. Dah. Maka soalnya akan seperti ini. Untuk pertama kita buat biodata. Jadi akan ada dua halaman. Halaman yang pertama adalah halaman biodata, dan halaman yang kedua adalah halaman soal. Untuk biodata, sebelum kita mulai, kita ganti ini formulir tanpa judul ini, kita ganti menjadi judul ulangan kita. Misalnya di sini ujian kenaikan kelas IPA, atau kita singkat saja UKK kelas 7, misalnya seperti itu ya. Nah, deskripsi formulir boleh diisi, boleh enggak. Di sini saya coba isi. Isilah identitasmu dengan benar. Oke, isilah identitas, karena ini adalah form identitas yang pertama. Nah, kemudian yang di sini perlu diperhatikan, ada formulir tanpa judul. Kita klik di sini supaya ganti ya, biar nggak jadi formulir tanpa judul. Kita klik. Nah, dia berganti menjadi UKK kelas 7. Kita lanjut ke yang di bawah ini, pertanyaan tanpa judul. Kita pilih ke sini pilihan ganda, kita ganti menjadi jawaban singkat, pilihan yang nomor atas, jawaban singkat ya. Kita ganti menjadi nama, isi dengan nama siswa boleh, atau nama saja juga boleh, nama siswa. Kemudian kalau sudah, kita klik, ini wajib diisi ya. Nah, jangan lupa wajib diisi. Kemudian klik tambah lagi kelas. Nah,
di kelas, dari pilihan ganda kita ganti menjadi drop down. Ini pilihan ganda, kita ganti yang drop down. Nah, seperti ini. Oke. Untuk opsi pertama, karena ini kelas 7, maka kita bagi menjadi kelas 7A. Terus yang tekan enter ya, kalau sudah tinggal tekan enter. Kelas 7B. Nah, kalau sudah tinggal tekan enter lagi. Kelas 7C. Kalau sudah tekan enter lagi. Kelas 7D. Oke. Nah, kalau sudah tidak usah ditekan enter. Tapi klik di sini wajib diisi. Ya, wajib diisi. Kemudian klik tambah lagi. Tambah. Di sini kita isikan token. Nah, token ini fungsinya apa? Supaya kita bisa mengontrol anak-anak kita, siapa yang telat, siapa yang nggak telat. Jadi waktunya kita tentukan. Jadi nanti token kita ganti tiap setengah jam. Misalnya setelah setengah jam dimulai, kita akan ganti tokennya. Jadi yang telat nggak bisa masuk lagi kecuali menghubungi gurunya untuk meminta token yang baru. Di token ini tetap jawaban singkat, nggak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian bawah. Di sini tulisan angka ini kita ganti. Ini ada angka, kita ganti menjadi teks. Nah, setelah kita teks, maka kita isi teksnya apa, tokennya itu apa. Misal ini pelajaran IPA, saya buat tokennya IPA 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian di teks kesalahan khusus ini adalah tempat ketika pesan, ketika peserta salah memasukkan token, dia akan muncul pesan. Maka pesannya akan saya buat, maaf, token yang Anda masukkan salah. Silahkan hubungi gurumu. Ya. Jadi maaf, token yang Anda masukkan salah, silahkan hubungi gurumu. Kemudian ini juga klik wajib diisi. Ya. Maaf, token yang Anda masukkan salah, silahkan hubungi gurumu. Kalau sudah, kita masuk ke halaman berikutnya, halaman yang kedua. Nah, ini baru halaman soal. Setelah selesai yang ini, kita masuk ke halaman yang kedua, yaitu halaman soal. Di halaman soal ini langsung kita tulis bagian tanpa judul ini, kita ganti menjadi soal IPA kelas 7. Deskripsinya, oke, pilihlah jawabannya dengan ya, ini pesan ya, pilihlah jawabanmu dengan tepat. Silahkan. Sampai kita lanjutkan tutorialnya. Sudah sampai di halaman yang kedua, adalah halaman bagian 2 ya. Soal IPA kelas 7 di bagian 2, pilihlah jawaban dengan tepat. Ini halaman keduanya. Kemudian kita pilih tambah untuk menambahkan soal. Klik tambah. Untuk menambahkan soal, kita cukup klik di pertanyaan ini, kita abaikan saja. Kita klik di gambar ini, kita pilih ke tempat penyimpanan kita, penyimpanan gambar yang sudah kita potong-potong tadi. Kita cari, kalau sudah dapat maka kita klik dari soal nomor 1 dulu. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini, soal nomor 1. Di opsi ini opsi 1, kita ganti menjadi A. Kalau sudah A, enter, tekan enter. B, tekan enter lagi. C, enter lagi, dan D. Oke, kalau sudah, supaya kita tidak perlu ngoreksi nanti, maka kita langsung masukkan kunci jawabannya saja. Kunci jawaban, cara masukkannya di sini, bagian sini, bagian kiri bawah ada kunci jawaban. Kita klik di situ, kita klik. Nah, maka akan seperti ini. Kita pilih kunci jawabannya yang mana. Misalnya A, kita klik A. Kalau sudah, klik selesai di bagian kanan bawah, selesai. Nah, ini kita
klik wajib diisi supaya tidak ada soal yang tertinggal oleh anak-anak. Kalau sudah, kita klik duplikat. Kalau sudah duplikat, maka akan seperti ini. Ada dua soal yang sama. Supaya ini kita ganti soalnya, maka kita klik di titik 3 yang ada di sini. Ada titik 3 di sini. Kita klik ubah, ya, diubah. Klik cari lagi. Pilih soal yang nomor 2. Nah, kalau sudah, jangan lupa mengganti kunci jawabannya. Wajib kunci jawabannya diubah. Disesuaikan dengan soal ini. Misalnya soal ini jawabannya adalah B, maka kita klik B. Kalau sama A ya berarti nggak perlu diganti. Tapi kalau misalnya jawabannya lain, bahkan harus kita ganti. Klik B. Nah, untuk menghilangkan yang A bagaimana? Kita klik sekali lagi di A. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik selesai. Untuk lanjut ke soal nomor 3 bagaimana? Kita klik duplikat lagi. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini kita tinggal ganti gambarnya dengan cara seperti tadi. Kita klik titik 3 yang ada di sini, kemudian pilih ubah dan klik cari, kemudian pilih soal yang nomor 3. Soal nomor 3 sudah masuk nih ya, soal nomor 3. Kunci jawaban kalau beda, ini kunci jawabannya adalah B. Kalau berbeda, maka kita ubah kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Pilih misalnya kunci jawabannya adalah D, maka D. Di sini dihilangkan. Klik selesai. Nah, kalau sudah terinput semua, maka ditutup saja. Tinggal ditutup. Jadi nggak perlu disimpan. Nyimpannya gimana? Nggak perlu disimpan karena kita udah connect ke Google Drive kita, jadi dia otomatis tersimpan di Google Drive kita. Nanti tinggal dibuka. Oke, kita tes buka soal ini di mana, sudah ada belum di Google Drive kita ya. Kita coba close di sini ya, ini di Google Drive. Coba saya silang aja biar. Nah, kalau mau buka gimana caranya? Kita buka Google ya, pilih Google Apps, pilih Drive. Nah, di Google Drive ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada UKK kelas 7. Ini adalah soal yang kita buat tadi. Tinggal kita buka, klik 2 kali di sini. Maka akan terbuka soal yang tadi, sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk melihat hasil tampilannya bagaimana? Klik di bagian atas ini ada gambar mata, tulisannya pratinjau. Kita klik di situ. Nah, ini adalah hasil tampilan yang akan dilihat oleh anak-anak peserta didik kita. Misalnya nama, kelasnya 7A misal. Kemudian token harus diisi dengan tepat. Nanti sebelum kita mulai ujian, kita akan bagikan tokennya. Tadi saya buat IPA 123. Coba saya isi yang salah, bisa nggak kira-kira? IPA 125 misalnya. Berikutnya, maka dia nggak bisa. Maaf, token yang Anda masukkan salah, silakan hubungi gurumu. Maka kita ganti dengan IPA 123, klik berikutnya, dan berhasil masuk ke dalam soal. Baik, untuk tutorialnya sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan chat via WA di ruang rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.